Om Leo ini di KTP-nya profesinya adalah apa Om Leo? Tukang cukur. Tukang cukur. Ya kayak gitu, ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Terus udah gitu kalau Tapi nggak kan salah, kalau dimasukin kan ngeri KTP lo bingung. iya, Jadi nah, ada kalau lagi nggak salah tukang. waktu itu lo bikin KTP katanya lo sama ade lo ya? Adek gue tukang batu, gue tukang cukur. Gue tukang cukur aja deh. Hai, halo property people, apa kabar? Ketemu lagi bersama gue Yoga dan ada temen gue. Enos di sini. Ya, kita ketemu lagi di 99 Talks. Woi, gila. Semoga tetap sehat dan bersemangat ya, Nos. Ya, bersemangat, betul. Tapi kalau lo, Yo, Ngantuk gua. lo Ngantuk banget. Dari kecil belum tidur kayaknya. Iya, aduh. Oke, ini adalah 99 Talks, podcast yang menghadirkan ahli-ahli dari segala ahli. Pakar. Yoi, Ahli expertise. Nah, gue juga mau ngingetin kalau ada apa Nos? 99 Talks bisa 99 Talks itu bisa lo disimak. dengerin, bisa didengerin, disimak. Itu pertama ada di YouTube. Ada di YouTube kita, terus habis itu ada di Spotify juga. Oh gitu, mantap. Oke, langsung aja nih ya. Gue mau memperkenalkan bintang tamu kita kali ini. Seorang expertise, Wow, gila. pakar, ahli di bidangnya. Ahli dari segala ahli. Nih langsung aja ya. Iya. Seorang seniman juga, Parah. musisi juga. Kacau. Langsung aja kita tampilkan aja. Tampilkan. Once Dewa. Bukan. Langsung Udah aja. gak dewa lagi. Langsung aja kita sambut. Nah, sambut kan udah di sini. Iya, ada di sini. Ada Om Leo. Om Leo. 99 Talks. Kacau. All the best, thank you banget udah ngundang Om Leo kesini. Oke, sampai jumpa. Om Bukan, Leo. belum. ya? Belum dulu, Oke. sabar. Nah, nih sebenarnya ini ya, kalau ketemu dia nih kayak selalu ketemu om ya, Manggilnya Om ya? Om Le gitu kan. Om Le. Ah, Om Le. Ntar gue mau tanyain sih soal itu, sebenarnya gue udah tahu sih. Ntar gue pengen tanyain kalau soal nama. Om Leo ini Nos, itu dikenal sebagai apa ya? Kalau lo suka datang ke gigs gitu kan, Om Leo berkaraoke siapa sih yang nggak tahu ya Iya, kan? betul. Nah, gue pengen nanya nih soal itu ke Om Leo. Tentang Om Leo berkaraoke. betul. Asik. Nah itu awalnya gimana sih Om Le? Tahun 2000-an awal mungkin ya 2002, 2003 gitu ada ngelihat bahwa ada apa ya gelombang arus baru Yap. ya di dunia musik di tanah air khususnya ketika saat itu informasi itu tiba-tiba muncul dengan sangat derasnya. Yap. Dalam artian 2000-an awal. iya ya. 2000-an awal. Internet ya. baru muncul hits tuh ya di internet sini. ketika ada pasca internet itu informasi tiba-tiba sedemikian terbuka luas orang-orang mencari sesuatu yang baru di internet. Iya. Ada yang mencari genre musik, ada yang mencari bentuk desain, ada yang belajar web, Iya. site atau desain web, Iya. atau ada yang belajar saat itu masih ada flash ya. Ada yang belajar flash, ada yang belajar HTML, ada yang belajar macam-macam segala macam. Ada yang pokoknya segala hal dikulik karena informasi demikian derasnya. Salah satu yang tiba-tiba nyantol di otak Om Leo adalah kok ada lagu-lagu gini nih, ada lagu-lagu karaokean zaman itu masih Iya, MIDI ya. Musiknya masih musik instrumen digital interface yang bunyinya kayak organ tunggal gitu. Iya. Tapi di situ ada kemudian ada MIDI card, ada MIDI card yang ketika tiba-tiba liriknya bisa keluar dan ditampilkan di software tersebut. Wah, banyak sekali software yang zaman itu tumpah ruah lah. Salah satu yang Om Leo pilih itu tertarik ketika ada karaoke di sana karena kebetulan Om Leo juga suka karaoke. Oke. Jadi belajarlah bikin lagu-lagu karaoke dan segala macam. Masih file MIDI Oh, tuh. lo sendiri tuh seneng karaoke sebenarnya? Zaman dulu dari kecil, Oh, karena gitu. kan sering Dari nyanyi kecil kan. ya? Dari Oke. zamannya ada laserdisc, VCD, ada kaset. Dulu karaoke tahun 90. Ya tahun 90, tahun 91 lah. Iya. Kalau lu ketawa kaset, ada kaset-kaset karaoke Iya, tuh. betul. Ini kaset karaoke kalau setel, dia itu ada liriknya doang. Jadi yang di setel di Iya, kaset betul, itu cuma betul. bunyi Cuman musiknya bunyinya doang, Lu suaranya nyanyi doang. pakai mikrofon yang ada ehonya itu. Dulu tuh kalau bisa karaokean di rumah tuh orang-orang kaya Om. Orang-orang kaya, kaya. terbatas. Karena ya fasilitasnya juga TV saat itu harus gede TV-nya, Betul. TV kecil nggak bisa. Terus sound system Sound juga. system benar. Ya kan? Dan segala macam itu. Baru kemudian di tahun-tahun yang mulai canggih itu ya tahun 2000-an ketika fasilitasnya ada pakai mikrofon yang biasa aja kok ada efeknya, suaranya bisa merdu dan segala macam. Akhirnya muncullah yang si Om Leo Om Leo berkaraoke berarti itu. kalau misalnya berarti kan Om Leo tadi bilang
waktu 2000-an awal ya, 2000, 2001, 2002 itu zaman-zaman internet baru masuk tuh. Yeah. Nah, itu berarti lagu-lagu yang Om Leo bisa dapatkan itu masih kan versinya MIDI ya? MIDI. Nah, itu kan berarti lagu-lagu luar negeri dong kebanyakan. Nah, yang Indonesia kita bikin sendiri. Karena ya kita asalkan tahu beat drumnya dan segala sama macam. dengan software-software yang didapat secara free tadi. Okay. Jadi salah satu utamanya saat itu juga ada fenomena organ tunggal mulai muncul di Indonesia. Organ tunggal itu adalah ketika orang bisa membeli lagu bisa dimanapun, ada di Glodok, ada yang bisa langsung beli websitenya. Okay. Saya mau koleksi lagu dangdut terkini. Nah, dia bikin komposisinya karena si orang ini memang pembuat musik gitu. Dan ketika kamu sudah atau kalian sudah merekam lagu-lagu MIDI tadi pakai organ tunggal tadi, misalnya yang pertama beatnya dulu cek cek cek. Iya benar. Percussion. Percussionnya, itu ada juga ritmenya dan segala macam, melodinya dan segala macam. Si komposer musik nama mesinnya PSR Yamaha. Yamaha PSR. Itu dia bisa masukin disket di sana. Iya, disket. Benar, sekarang bentuknya USB. masih yang kotak floppy disk. Floppy disk. Dia itu nanti direkam di sana. Nah, itu mereka ngejual per disket itu. Ya kadang-kadang ada musisi dari daerah mana juga ke copy filenya. Berarti tapi itu jadi komoditi bank, dulu ya? Ya jadi Sempet, bank lagu. ya. Kalau misalnya ada yang pengen organ tunggal bisa ngumpulin lagu-lagu itu. Nah, di lagu itu biasanya gue bedah. Oke. Gue bedah di rumah, gue ganti liriknya, gue ganti beatnya, gue ganti bunyi gitarnya dan segala macam. Karena gue ngerti software yang MIDI itu tadi. Oke. Jadi berarti suaranya tahun jauh 2000-an awal itu Om Leo juga memang sudah melek sama composing ya, lagu. Canggih ya? Canggih. Ya, dulu zamannya ada Fruity Loop. Iya, baru-baru tapi dong tahun segitu. Dulu namanya masih Fruity Loops bukan FL Studio. Namanya Fruity Loops. Dulu masih gue inget banget Fruity Loops yang gue pakai pertama. Dulu sebelum Fruity Loops ada lagi nama software Rebirth. Ada Rebirth, ada satu lagi Hammerhead. Itu yang Hammerhead cuma knobs drum. Yang Rebirth udah ada komposisi musik MIDI-nya. Tapi ketika Fruity Loop muncul, semuanya ambiar. Jadi Fruity Loops itu salah satu pionir yang akhirnya gue kuasain juga dikit-dikit. Waktu itu masih pakai Cakewalk juga, masih ada Cakewalk, ada segala macam ya software. Oh, berarti lu campur gue bikin ininya di software ini, gue bikin bagian ini di sini. Benar, ngeracik. Nah, nanti ketika di play bunyi organ tunggal. Nah, tapi kan masih belum real sampai baru akhirnya tahun 2009, 10 tahun lalu lah. 10 tahun kemudian baru ada software karaoke yang lagu-lagunya -1. Lagu-lagunya. Nah, itu baru muncul tuh lagu-lagu Indonesia akhirnya diproduksi dalam bentuk MIDI. Ya, kira-kira gitu. Saat itu ya yang video klip yang ada di VCD karaoke gitu. Yang kalau biasanya kalau The Massive mau bikin album, ya mereka juga dipalak seperti itu. Fenomena itu sampai berlangsung sampai tahun 2009 2010 lah. Oke. Bahwa semua band yang masuk sebuah industri record label, ketika mereka bikin video klip, mereka harus bikin lagu video klip semuanya. Dan di sanalah mereka memasukkan unsur-unsur karaoke tadi. Jadi ada VCD karaoke juga yang disebarkan berbarengan dengan keluarnya album. Iya, sampai 2009 lah ya, sampai ya bahkan musisi-musisi lama seperti Gus Plus misalnya. Gus Plus zaman dulu belum punya video klipnya nih. Akhirnya dia bikin lagi untuk bisa bikin video musik karaoke-nya tadi. Benar-benar. Berarti kalau Om Leo ngelihat dari timeline-nya ya, Mas Yok. Udah dari tahun awal 2000-an sampai sekarang 2022. Ya 20 tahunan 20 tahunan lebih kali kurang dari 2 ya, hampir 20 tahun berkecimpung di dunia karaoke. Rekornya Om Leo nih dalam sebulan. Iya kan? Iya dong, kita harus tahu dong dalam sebulan lo bisa dapat berapa job nih. Sebenarnya bukan job, lebih kecenderungannya event. Karena bisa jadi bukan pekerjaan juga, karena ya maksudnya pas seru-seruan bikin karaoke bareng dan segala macam. Berarti lu ini kan lu berprofesi, maksudnya lu dapat penghasilan dari situ, tapi lu in the middle masih kayak enggak, gue mau senang-senang aja. Main income gue sebenarnya dari kesenian ya, dari seni rupa, dari bikin karya, desain dan segala macam. Berarti kalau bisa dibilang iseng-iseng berhadiah sih karaoke-nya. Jadi misalkan berapa puluh kali itu belum tentu dibayar semua tuh. Sebagian senang-senang gitu. Sebagian senang-senang. Ada sebagian yang pro bono aja.
Kita tinggal nanya, kalian ada budget buat bikin acara karaoke gitu ya? Misalnya buat senang-senang ngumpulin masa. Nggak ada kak, kita cuma punya uang transport, ya udah. Pasti ada yang bikin pensi nih nanya Iya, begini iya, nih. iya. Gue tahu nih. Dan tapi kalau ternyata ada kepentingan brand, contoh misalnya ada kepentingan venue, Iya. contoh ada uang yang bergulir di sana. Sorry, ada ekonomi yang bergulir di ekonomi. sana. Orang datang di sana beli minum dan segala macam, Iya. ada kans untuk bisa mendapatkan income dari sana. Iya. Mereka biasanya mengajukan budget atau Om Leo ngasih budget standar yang mereka bisa tawar, atau kalau memang mencukupi mereka akan ya mengambil dari budget yang Om Leo tawarkan. Festivalan gitulah Ya seperti itu misalnya. Festif Ada sponsorship, ada brand di sana, ada segala macam. Iya. Nah, berarti belum kejawab nih. Rekornya berapa nih? Iya, Rekornya. rekor selamat Gue lupa sebulan, 30 hari. September atau November 2019 tuh yang paling parah sih. Satu hari itu ada yang 5. Sebelum pandemi dong berarti. Sebelum pandemi ya. Itu Berapa? sebelum synchronize berarti. Sebelum synchronize. Iya kan? Kalau September. Synchronize tuh ya September. Kan tapi synchronize setelah Oktober. synchronize Oh, berarti kalau nggak salah. Oktoberan November ya? mungkin. November Oktober ya? kalau nggak November lupa. Tahun 2019 akhir itu November ya pasti ya, kalau gue inget. Itu pernah 72 kali karaoke dalam satu bulan. Wow. Himself. Jadi kayak 72. Jadi kayak satu hari itu 2 rata-rata. Satu hari 2 pindah Gila. tempat. Ada yang 3, ada yang 4. Jadi makanya banyaknya di situ. Gokil. Pagi di sini, siang ke sore di satu tempat lain. Itu di Jakarta semua enggak dong? Yang kalau bisa sampai 4 gitu biasanya di Jakarta. Oh, dalam sehari 4 rekor itu gua, Jakarta semua. Rekor gua tahun baru 2019 ke 2020. Itu 5 karaoke satu hari. 5 karaoke satu hari. Jauh sih lu. Gak bisa Om Leo, kita pengen yang jam 7 opening, yang jam 7 sampai jam 8. Gitu jam 8 jam 9 gue pindah ke di daerah Senopati. Jam 9 sampai jam 10 gue pindah ke BSD. Tahun barunya di kalau nggak salah dekat-dekat BSD di juga. BSD. Yang setelahnya after party After jam partinya 3 sampai ada jam 6 lagi. pagi itu gue masih ada Bauhaus Itu dulu. ngejar ya itu. Enggak Om Leo, itu sepet mata Kabur-kaburan. apa gimana? Ya udah di set, ada teman-teman yang nge-set duluan karena mereka maunya Om Leo. Jadi ada berkaraoke gitu, ada tim berkaraoke. Dan hari itu tim berkaraoke juga ada 3 yang jalan. Oh, jadi ada oke. 8 hari itu. Oh berarti konsepnya adalah kalau Om Leo berkaraoke ini bukan lo doang tapi lo bentuk tim Iya, berapa iya. orang gitu Iya, ya. benar, Tetap ada. labelnya Om Leo Labelnya berkaraoke. Om Leo. Enggak, labelnya berkaraoke. Oh, berkaraoke. labelnya berkaraoke. Labelnya Cuman berkaraoke. kalau pas yang Om Leo, baru Om Leo berkaraoke. berkaraoke. Kalau Adit Insomnia sama Angga Anggok, ya Adit Insomnia dan Angga Anggok berkaraoke. Oh gitu. Oke. Beda akhirannya Nos. Berkaraoke. Iya, bener-bener. Ya. Tapi Om Leo Kalau kalau sebentar Nos. Iya. Gue mau nyatet sesuatu. Iya boleh. Asik. Gawat banget. Biar keren. Si Boy gokil. Nih taruh tengah. Cukup. Masuk jualannya. Mantap. Om Leo, kayak yang tadi Om Leo bilang, sehari 5 dari jam 7 start sampai jam 12 terus nanti sambung lagi jam 3 after party. Lu bawa peralatan lendong lu tuh sebanyak apa sih? Maksudnya apakah sesedikit itu sampai lu bisa gitu Kayak dari ringkes gitu Iya. apa ribet gitu. Tahun 2012 2013 gue masih bawa PC, bro. Masih Dua- bawa. Oh PC. Masih Dan, PC. tahun berapa? 2012 2010 ya. Ya. Dari 2010. PC, tenteng PC. Gotong-gotong PC. Karena zaman itu belum ada hard disk yang kapasitasnya 4 tera. Iya, gitu. Jadi emang harus bawa server. Iya, Hard disk kan bener-bener. gede-gede zaman Iya, itu. iya. Baru setelah tahun 2017 mungkin ya, 17 mulai ada tuh hard disk yang hard disk yang portable, yang kuat ya, bukan Iya. hard disk portable yang kesenggol sedikit, Iya. datanya crash ya. Jadi emang yang portable yang udah solid, biasanya SSD isinya. Itu yang biasa Jadi lu gua cukup bawa. bawa itu aja Cukup sebenarnya bawa itu doang sama laptop. sama laptop. Nah, udah amunisinya cuma itu sebenarnya. Itu basic. Tapi kan lu di venue minta apa, riders monitor teknis, lah, apalah segala macam. ada monitor, ada mixer, ada koneksi HDMI. Iya. Yang paling parah sih 2004 zamannya masih Awal-awal lah. zaman susah tuh. Satu Om laptop. Leo masih ada zaman susahnya kan? Iya. Om 2000. seorang Om Enggak, Leo. zaman susah maksud gue. Dalam hal Gue ini kalau ya. pengen karaoke di klub itu harus bawa PC, PC, TV tabung tuh 2. Monitor tabung. Iya, monitor yang kalau warnanya jelek, jebrek. Iya. Nah, baru dia Monitor tabung 2, yang satu buat gue, yang satu buat penonton. Jadi penonton pun penonton juga tuh ngeliat sekecil itu. ngeliatnya cuma ya 20 inch lah yang Oh berarti paling gede. dulu bukan screen ya berarti ya? Bukan screen yang di belakang Belum ya? mahal banget Proyektor, itu iya, masih budaya proyektor di Indonesia itu saking mahalnya. Kalau lu punya benda itu
orang kaya aja. Either lo orang kaya atau kantor kali Atau ya. kantor yang memang benar-benar presentasi harus dilihat sama. Iya. Dan lumensnya kan juga kecil di klub Iya, itu, bener. di klub itu ya belum bisa lah nembakin. Dan di klub nggak ada layar, harus pakai kain dipasang. Iya. Baru- Ribet lah kalau Ribet banget. proyektor dulu ya. Dan laptop itu belum ada output RGB. Iya. Namanya juga laptop. bener. Adanya di lab, di atasnya ada di atas pangkuan, jadi Iya, nggak betul. nggak Top- difungsikan top- untuk top of the lab. top of the Iya, lab. iya. Jadi emang cuma ada di atas pangkuan gitu. Berarti ini Nos ya, Om Le ini ya apa pengalaman bermusiknya tuh luar biasa ya. Iyalah 20 dari Timelinenya dari zaman belum canggih, sampai udah agak rada canggih dikit sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Wah, gila. Gokil sih. Dan dia harus diikutin terus, bro. Lucu-lucu soalnya ini ya. Tapi Om Leo, lu kalau tarik lagi dikit aja bentaran doang. Sebelum lu masuk ke yang tahun 2000-an awal tadi, ngulik-ngulik software dan segala macem, lu ngeband basicnya. Di zaman itu, di zaman itu. Zaman itu ya. Ya tahun 90-an awal kan anak muda. Orientasinya kan pengen nyari sesuatu yang beda, musik salah satunya. Jadi Iya, zaman itu satu kelas tuh punya band. Iya. Ada yang satu kelas band yang awal-awal dua. 90-an ya? 90-an lah, 91. Ya awal-awalnya si masih ada Nirvana kali Nirvana. ya. Zaman-zaman itu Iya. baru masuk ya. Karena Grunge. sebelumnya ngeband itu kan rumit kesannya. Iya, rumit iya, dalam benar. artian wah lu harus jago banget ya, lu harus Iya. jago banget kita. Semua diacak-acak dengan kayak kondisi tahun 90-an bahwa lowbrow, avant-garde music, Iya. udah itu kayak grunge itu Iya. kelihatannya aja gampang. Iya. Tapi kan bisa ditiru walaupun bikinnya susah Iya, ya. Tapi kalau ngeband tuh cuma gini doang, butuh drum, butuh bass, butuh gitar. Butuh gitar. Wah, kita bisa bikin Faktor MTV juga ya Om Le ya. MTV banyak banget bener. band-band MTV yang betul tampil cool, video klipnya bagus. Terinspirasi lah semua teman-teman di sekolah tuh untuk wah kita bisa kayaknya bikin band, Ngeband. Udah itu meningkat ke arah pengetahuan musik yang lebih mendalam, ke arah kekaryaan, ke arah publish dalam artian setelah kita bikin karya, kita akhirnya Mau punya diapain nih album, mau karyanya? diambil. Karena di zaman itu juga lah kita mulai kenal arus baru namanya indie music, independent Ya. music, Iya. underground Ya, music. dimana lu kalau mau Bikin album, nge-publish karya lu nggak perlu ke label. Ke label lagi, lu nggak perlu Iya. manajerial atau promotor yang hebat. Berarti Ya. lu ngalamin ya Om Leo si munculnya si Iya, Indian ini. Lu ada di tengah-tengah itu kan, wave itu kan. Makanya itu kita dibilangin generasi X itu, X Iya, generation, oke, generasi oke. yang pasti bakal mengalami dunia sampai titik akhir. Oke. Titik akhir perkembangan zaman teknologi. Dalam artian generasi X itu beruntung banget dari yang nggak ada apa-apa, dari analog Dari analog ke Dari digital. analog ke digital Ngalamin sampai akhirnya transisinya. ke transisi yang baru, walaupun secara fisik dunia masih tetap sama lah. Iya. Mobil masih pakai roda lah intinya. Iya. Belum ada mobil yang melayang gitu ngambang misalnya. ya. Keren. Bakal Jadi beda sih. balik lagi nih, selama lu 20 tahunan berkarir sebagai Beriseng-iseng ya, Iya, beriseng-iseng sebagai sekarang. biduan karaoke. Biduan. Pemandu. pemandu karaoke. pemandu karaoke. Kalau pemandu karaoke kesannya kayak gimana gitu ya? Enggak, tapi memang pemandu. Kita Tapi memandu iya, orang-orang. memandu kan ya. Karena lu memandu orang-orang banyak, Untuk yuk ikutan nyanyi bareng-bareng ngobrol. gitu kan. Nah, lu ada nggak pernah lu nggak mikirin genre ini, atau lu nggak kepikiran sama sekali lagu inilah jenis-jenis lagu ini, tapi lu pas lu masukin ke dalam playlist lu puter ternyata Orang-orang. pecah. Di Ada nggak di lagu-lagu kayak awal gitu? itu spesifik banget sebenarnya. Man. Karaoke tuh gue cuma ngebawain lagu-lagu new wave Yang lu suka? yang gue suka. Nah, Oke. jadi Pop, ibaratnya gini, eh, selera orang bodo amat, yang penting gue yang suka. penting kita Iya. suka. Di awal karena emang kondisinya saat itu ada di ranah privat. Oke. Dalam baik. artian teman-teman yang suka genre ini, Se-circle gitu kan. circle yang suka Ah. nyanyi lagu-lagu ini yang nge-request dan segala macam. Baru kemudian gue akan bertanggung jawab sama publik yang lebih luas ketika tiba-tiba klub atau event atau venue datang. Oke. Nah itulah gue baru mulai belajar. Dan berbarengan sama itu ada kolektif lain ikutan melakukan pola pemutaran lagu-lagu sama. DJing ya. Iya. Seperti ada DJ Batman, ada DJ Disco Pantera, ada Iya, Disco iya. Ria, ada orang-orang yang jangan-jangan mereka lah yang mempengaruhi orang-orang untuk merequest lagu-lagu yang ajaib-ajaib itu. Ya siapa yang nyangka lagunya misalnya Reza Berharap Tak Berpisah, Iya, benar, atau lagu Dancing Queen atau lagu Ini Rindu, itu ya kan dipopulerkan. Yang pertama kali mungkin yang mempopulerkan ya Reza sendiri, Iya, iya. tapi dibawa ke klub yang jauh lebih masif dalam bentuk party dan segala macam, itu mungkin yang bawa ya disco Masuk Pantera. juga tapi tetap ya. Dan di zaman itulah Om Leo juga akhirnya nyoba-nyoba iseng muterin lagu-lagu berdasarkan requestan orang-orang.
orang-orang. Oke. Seperti Om Leo minta lagu apa? Itu lagi di Justin acara Bieber, iya Lagi misalnya. di acara Lagi di acara Justin Bieber. Oh ada nggak ya? Bentar Oh, ya, lu berarti gua cari nyari dulu. nyari dulu kan. Ada nih gitu kan. Lo Ada. tahu sih lagunya Tahu, hitnya cuma, apa, cuman emang cuma nggak kan nggak masuk tahu. masuk Iya, playlist lo kan, ya Pas kan? diputer, buang, orang-orang pada nyanyi semua. Emo juga gitu, lagu-lagu Emo, seperti My oke. Chemical Romance. Yes. Gue dengerin aja kagak, tahu bandnya aja, tahu nama personilnya aja kagak gitu. Tiba-tiba pas di setel, When I was a young boy, my father. Lagu siapa? Dia yang request gue puterin karena kan ya silakan mikrofon kan nggak pernah gue, Iya. nggak selalu gue nyanyi gitu. Kan. Jadi gue lempar ke audiens juga. Tiba-tiba mereka nyanyi semua ya gitulah kondisi-kondisi yang lucu seperti itu. Berarti kalau kayak modelan Disco Pantera dan teman-teman yang lain itu nggak seangkatan sama lo ya? Om? Untuk tren, Oh, iya. Iya. untuk tren seangkatan. Oh no, maksud gua Kalau untuk awal iya nggak beda. menjalaninya, dalam menjalaninya. Gue inget klub yang pertama di Jakarta itu namanya adalah Park di Blok M tahun 2004 sampai 2006 mereka ada. Oke. Sebelumnya ada Bibis, ada segala Iya, macam. Tapi klub yang benar-benar memfasilitasi orang dengan mikrofon, bernyanyi singelong itu yang gua ingat pertama kali adalah Park. Gitu. Park ya. Di Iskandar Syah. Tahun 2004 sampai 2006. 2 tahun atau 3 tahun gue lupa ya. Klub itu ada. Tapi kemudian pola itulah yang mempengaruhi teman-teman lain untuk Oke. kita akan melakukan hal yang sama di Karena mungkin menurut gua ya, karena si orang yang nonton pun beda sama kita nonton band gitu ya. Ya. Kalau lu nonton band ya udah lu cuma ngelihat si Performer. gitu. Iya, Tapi kalau lu dikasih mic tuh kan lu ngerasa gue ada interaksi, contribute juga ya, nih. ada interaksi, betul. Gue berinteraksi sama Om Leo gitu kira-kira. Balik lagi ke soal karaoke Iya. gitu kan. Gue pernah baca di mana gue lupa gitu. Om Le, lu kalau dibilang sebagai pionir di karaoke massal ini lo nolak. Emang bukan lo yang pertama? Enggak lah. Bukan. Tapi kalau pola berkaraoke massal dalam artian pola berkaraoke di venue, di event gitu ya, mungkin iya. Oke. Tapi kalau untuk karaoke sendiri kan budayanya udah lama banget ini. Iya, sebenarnya sih. Yang kalau yang massal yang apa di ruangan lo iniin apa mic-nya lo kasih ke Ya sebenarnya kan karaoke udah ada di rumah keluarga. Di rumah. Tapi kapasitasnya kan mungkin cuma maksimal 20 orang. Iya. misalnya. segede-gedenya rumah lah Ya berapa. mungkin setelah dibawa ke 1.000 Klub, orang lah beda itulah. Ya mungkin itu saat itu. Tapi saat itu di TV pun ada karaoke, acara karaoke dangdut misalnya. Iya, yang ada disuruh nyanyi teksnya di ya. rumah ada teksnya. Oh, Ayo iya. silakan. Iya, nyanyi. Itu pun karaoke massal, cuma pola itu ternyata pendekatannya selalu ada di ranah non interaktif. Karena satu teknologinya nggak ada. Gimana coba caranya penonton Iya, mau nyanyi di rumah? sama ada jarak. Nah, ketika lu bikin di dalam sebuah venue, lu satu ruangan dengan ngeblend dengan Iya, mereka. itu ngaruh penontonnya. banget, ngaruh Nah, banget itu sama jadi penonton. Gue contribute nih di Iya. show ini gitu. Ya Apalagi bahkan ganti-gantian. ya gue pernah bikin yang efek rumah kaca berkaraoke itu menarik banget. Efek rumah kaca manggung tapi mikrofonnya diarahin ke penonton. Ya Allah. Jadi yang nyanyi penonton. Vokalisnya ini gabut, Iya. Gabut. Vokalisnya Duduk mau nyanyi aja gitar doang. ngerokok aja di situ. Kan jadinya experience Iya. yang beda gitu ya buat dunia musik sebenarnya. Banyak ini orang banyak sekali informasinya, guys. Kagak. Salah satunya, Sharing. salah satunya yang gue juga baru tahu Ya. adalah ternyata Om Leo sendiri itu pernah diajak untuk nulis di majalah MTV Tracks gara-gara suka nulis komentar kocak di Friendster. Nah, ini Zaman di luar milenial pada mungkin- nggak tahu ya Om mungkin Le, ada kata Friendster Friendster apa apa, yo? Friendster apaan. Ya kan, ntar lu googling deh mendingan. Lu sekarang main Instagram. Udah TikTok, Wah, udah era lucu TikTok bener ya. sih. Tapi zaman itu memang kita kan juga Tahun berapa nih? tahun 2000-an awal kali ya. Tahun Ya 2000-an. sama bareng wave sama Bareng ya, internet masuk iya, ya kan. bareng ya? internet. Dan itu kan kita belum pernah mengenal kata sosial media. Betul. Bagaimana caranya berinteraksi dengan orang di luar negeri gitu ya, misalnya. Ya kalau yang bisa lo lakukan cuma teleponan, Iya. kirim surat, Surat. nah, Konvensional lah, udah. ya kan? Konvensional semuanya fisik. Telepon pun fisik. Dalam artian walaupun saat itu lo mendengarkan suaranya, tapi yang lo dengarkan itu masih fisik. Iya, iya. Dalam artian ada getaran di sana, ada Iya. getaran yang terjadi dari membran magnet yang paling kecil sedikit pun. Iya. gitu ya. Tapi masih ada fisik di sana. Bahwa dia ngomong saat itu tersalurkan lewat magnetik dan segala macam. Tiba-tiba sekarang diubah menjadi pola digital. Telepon nggak lagi menggunakan kabel, nirkabel misalnya.
andaikan pakai kabel pun kabelnya adalah data. Ada saluran data di sana yang jauh lebih modern, lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan digital. Walaupun sudah mulai mencoba gitu ya, tapi pola analog inilah yang kemudian digantikan oleh pola baru bernama digital tadi. Sosial media salah satunya. Dan ketika terjadi sosial media segala macam itu ajaib gitu. Lu ngomong asal orang ketawa, lu goyang asal, lu nulis kata-kata yang aneh, orang-orang wah seru nih, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Informasi yang terjadi di tempat gue mungkin hanya untuk 10 orang yang ada di lingkaran gue. Ketika makin luas itulah ya salah satunya misalnya Trax ngeliat itu, Trax tuh ngeliat di Friendster, modal Friendster diajakin. Tiba-tiba ada redaktur majalah. Waktu itu siapa ya Om Le? Waktu itu masih Hagi ya. Hagi tiba-tiba. Siapa nih orang? Telepon. Terus nge-reach out lu via apa kan itu Friendster ya? Ya ngasih message berarti. Nyari telepon itu adalah nyari nomor telepon orang itu adalah hal yang paling sulit di zaman itu. Iya. Jadi ketika sampai ke reach berarti lu udah ada upaya sana. Berarti lu udah effort banget. Selain ngirim message ya. Iya. Oh dong gini. Kalau sekarang nge-DM. Kalau sekarang tinggal nge-DM. Sekarang dulu buka Yellow Pages. Tapi saat itu udah ada SMS, Gue mikir itu tuh lo waktu itu dihubungin apa di kontak sama orang Trax tuh, gue pikir ada yang orang satu circle sama lo, gue pikir gitu. Arian kebetulan. Arian Seringai. Arian Seringai. Waktu itu belum Seringai, masih Arian Pupen dulu. Masih Pupen. Belum ada Seringai. Arian tiba-tiba tahu nih gue orangnya nih, anak rumah rupa nih. Anak Ruru nih. Anak Ruru nih, dia bilang gitu kan. Akhirnya Arian nelpon, Leo, Arian nih ada alamat email nggak? Udah ada email. Iya. Ini nih ada ini. Dia nanti lu kirim-kiriman lewat email ya, sama ini redaksi lu, gue datang ke sana ngobrol. Wah seru. Lu bikin puisi, bikin tulisan ngaco, jawab pertanyaan orang. Akhirnya sampai saat itu. Tapi saat itu memang masih momentumnya masih ngaco tuh, masih belum. Orang masih ngeraba kali ya how to use. Enggak, ya. Andaikan ditulis pun orang masih meraba juga impactnya. Iya benar. Ini jorok banget nih. Tapi kalau nggak ada yang terganggu ya nggak apa-apa. Ya gue inget lu juga kayak nulis sesuatu kan kayak, ya ini kan yang gue obrol di tongkrongan gue. Terus nggak masalah dong. Tapi tiba-tiba ada yang tersinggung. Dan yang tersinggung ini ternyata mewakili beberapa yang tersinggung lainnya. Akan beda tuh dunianya tuh. Iya. Jadi ya. Gue tahu nih kayak gue ceritain ini. Coba dong. Sosial media kan kayak gitu banget. Iya. Itu jadi gue tahu nih. Dulu kan artikel-artikel itu tulisan itu kan dijadiin buku kan? Iya kan? Dijadiin buku Disconnect. Gue beli loh Om Le. Gue beli gue. Apa judulnya? Disconnect. Itu kenapa namanya Disconnect? Emang karena isinya nggak nyambung? Apa lo senang disco? Enggak. Disconnect ya. Gue inget banget Raditya Dika ngontek gue di tahun 2000 berapa ya, 2009, 2008 gue lupa tuh ya. Dia baru ngeluarin Kambing Jantan. Gue butuh nih penulis-penulis lain untuk bisa berbarengan sama kita di apa lupa gue nama. Bukune ya? Tahu. Kalau inget ya Bukune. Ada itu di Bukune itu akhirnya salah satunya Naif, Om Leo, ada siapa lagi Naif as a band Iya. Oke. Untuk dijadikan buku tulis tentang mengenal Naif gitu lah. Iya. Salah satunya Om Leo, dan di situ Om Leo disuruh untuk nulis terserah lo. Tapi gue pengen yang di track semua dikompil dimasukin ke sana. Tapi semuanya hal yang pernah lu tulis sendiri kan? Gue pengen mendokumentasi kata Sidika. Iya. Gue pengen banget ngedokumentasiin tulisan-tulisan lo Om Leo. Berarti dia pembaca tulisan lo dong? Seorang Raditya Dika kayaknya tuh pembaca tulisan Om Leo dong. Karena editor gue dia di buku itu. Yang edit tulisan gue Dika semua. Oke. Gue inget banget Dika waktu itu. Tapi kan dia orang itu memang ini ya, selalu cepet banget ngelihat. Raditya Dika misalnya salah satu pionirnya stand up komedia, benar, komika di Indonesia. Dika juga bikin film, tiba-tiba dari komik diangkat ke film, dia juga tulisannya dijadiin film apa segala macam. Dia juga cepat lagi bergerak ke ranah-ranah digital sekarang. Ya orang-orang seperti Arif Muhammad itu cepet banget bisa relate dengan dunia. Kalau gua kan ngerasa bahwa bukan gak tertarik ya, tapi gak mau yang
terlalu deep ke dalam. sebuah pola yang akhirnya wah abis ini kita bikin apa, abis ini bikin apa. Wah, ngejar cuan nih, dia bukan tipikal orang kayak gitu. Bukan cuan, lihat peluang aja. Lihat peluang. Tapi kan walaupun endingnya ada di ekonomi ataupun enggak gitu. Tapi yang dirasain sama teman-teman saat itu lebih ke lu seneng nggak ngelakuinnya. Wah, ini nih yang paling penting. Jangan-jangan nggak seneng. Iya. Bener. Penting nih. Perbedaan utamanya sama sesuatu yang menyenangkan dan yang menghasilkan, itu kan cuma satu. Endingnya itu seperti di perbuatan kita. Kayak contoh kamera, lu kalau motret, endingnya itu nggak ada di mana-mana. Selain lu pengen memberhentikan kejadian yang ada di depan lu. Iya, setuju. Endingnya cuma di situ doang. Iya. Nggak ada tuh ending duit nanti bakal foto gue bakal dipakai kamera gue Iya. bakal dapat gaji dari karya fotonya. bakal di like ribuan orang. Ya, Wah, jauh kayak gitu. Teman-teman tuh endingnya selalu di situ. Oke. Sorry, teman-teman yang spesifik ya, Iya. yang ketika lu megang kamera, lu nyorot kamera, gue pengen memberhentikan kejadian ini, gue berhentiin cekrek, udah. Endingnya di sana. Sampai detik ini nggak ada satupun teknologi yang bisa merekam gerakan. Lu percaya nggak itu? Tidak ada Satupun teknologi di dunia ini yang bisa merekam gerakan orang. Orang bergerak itu nggak bisa direkam, Bro. Mereka diberhentikan. Oh, diberhentikan, tapi berkali-kali. Berkali-kali sehingga 30 frame per second. Maksudnya. Jadi nggak ada. Ya bener Gua juga pikir sih, kan bener. Gua pikir kan teknologinya udah ada gitu misalnya. Bakal ada di tahun ke depan gitu orang bisa ngerekam gerakan. Tapi kayaknya enggak juga ya. Ya nggak ada, ternyata semua diberhentikan. Gerakan lu dari sini up sampai akhirnya seolah-olah mata lu ditipu. Ini kan nggak gerak. Gerakan ini kan nggak gerak. Dia cuma dimanipulasi sama pixel-pixel yang ada di sini. Dibuat seolah-olah lu kelihatannya bergerak padahal nggak ada gerakan. Tapi dengan lu melihat dunia yang sekarang se-freak ini menurut seorang Om Leo, mau nulis lagi nggak atau lu pengen bikin buku lagi apa enggak? Sulit mungkin. Di waktu dekat deh, let's say setahun 2 tahun. Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Satu, energi yang terbuang, kecepatan waktu yang harus kita. Walaupun lu nggak kayak yang tadi apa-apa. lu bilang ya, maksudnya lu tidak meninggalkan itu, lu tetap mencintai itu. Gue masih menulis, dalam artian konteks menulisnya adalah pemikiran. Jadi menulis itu kan sebenarnya adalah ranah otak kan. Iya, Karena betul. kinerja otak. Yang dulu harus dicatat. Karena nggak ada recorder, Iya. karena nggak ada video, karena nggak ada notepad, karena nggak ada apa. Jadi harus tulis semuanya. Karena itu adalah zaman Dan yang harus namanya juga- handwriting ya. yang namanya juga sejarah. Iya. Sejarah itu kan histori ya. Histori itu adalah zaman setelah dikenalnya tulisan. Jadi setelah dikenalnya bagaimana cara orang mengungkapkan pemikiran dalam bentuk yang bisa di-sharing ke orang lain. Makanya sebelum ada tulisan kan bilangnya prasejarah. Prasejarah. Iya. Zaman sebelum ada tulisan gitu. Iya, Zaman iya. sebelum ada pencatatan intinya. Penulisan. Zaman belum ada pencatatan. Jadi ketika ada mikrofon, ketika ada tape, ketika ada data, ketika ada komputer kayak gini seperti itulah orang akhirnya berubah konteksnya. Harusnya kan nulis dulu, diajarinnya nulis. Anak SD sekarang kalau disuruh nulis sama disuruh gerakin jempol dia lebih cepat gerakin jempol pasti. Betul. Dan andekan ditulis belum tentu tulisan itu bisa menjadi apa-apa karena ya cuma dia doang yang megang, harus di print, harus digandakan. Kalau share dalam bentuk teks di WhatsApp atau grup segala macam tinggal di copy, lempar ke seluruh dunia pun bisa gitu. Kalau zaman dulu udah ada satu artikel, lu mau bikin kopinya, either lu ke mesin fotokopi, which is dulu mahal kali ya, Atau lu catat tulis ulang. Terus Iya kan? selain nulis buku, Om Leo ini pernah siaran loh. Nih, kawan. Jadi penyiar. Iya, Pantes jadi suaranya penyiar. suara-suara gadun ya. Enggak. Siaran di Os Radio Jakarta. Kemang. Jakarta. Tahun berapa Om? 2007 2014 gitu ya. Kalau nggak salah sama ini ya, Angganggok. Anggok ya? Iya, 7 iya. tahun. Ha, ha. Wih, lama juga loh. Itu ceritanya gimana sih? Abis lo nulis terus Iya, udah maksud lo gua lagi mencari timeline lu nih Om Leo. Maksudnya itu tuh lu tiba-tiba kapan lu nulisnya, ditawarin terus tiba-tiba siaran jadi tuh gimana tuh penyiar. ceritanya? Ajaib banget ya. Enggak, tapi aneh Lu juga banget. baru sadar Iya, ya, karir baru lu sadar. kemana-mana. Waktu itu kondisinya sama dari buku Disconnect. Iya, ha. Enggak, bukan sebelum buku Disconnect bahkan. Itu kondisinya dari sebelum dari nulis dulu. Nulis Ini di ada nih, ada Trax. Bung Ben itu salah satu Bang Ben. Dan Adi dan Atmaja dulu kan bosnya. Itu. PDJ ya? PD dan juga ada produsernya namanya Bang Ben itu manajernya Smash dulu. Oke. Dia tiba-tiba yang lihat Om Leo
coba deh lu siaran dulu. Lu coba siaran. Kalau kan ngaco nih, gue butuh nih radio yang ngaco banget. Jadi Ngaco emang enggak itu atas dasar ngaco kengacoan itu. Ngaconya, tapi harus ada yang ngedampingin nih. Iya. Berani juga dia. Anggok ini harus ngedampingin agar rulesnya siaran, miking lu bener. Oh, ngaca. Lu nggak boleh Iya, iya. ngomong kepanjangan. Itu ada yang ngatur. Itu si orang Angga yang- udah duluan lama kali Ya dia udah siaran duluan di Ardan, Bandung. Dia penyiar beneran. Dia Iya, maksudnya dia udah lebih dulu lah dari Om Leo gitu. Iya, karena kan gue buta sama sekali tadi. Oke, gue coba di depan mikrofon. Wah, ngomong. Gak boleh ngomong jorok itu ada. Gak boleh ngomong yang misalnya gini. Ya kan akhirnya gue diajarin. Dan setelah itu gue tahu bahwa oke, ada yang bisa disampaikan, ada yang nggak bisa. Iya. Mendengar batasan itu kan nurani kita kan ngejerit ya. Iya lagi. Nurani lo anak bandel itu kalau Iya, iya. dikasih dilarang sama orang tuanya. Pasti makin bandel karena kan ya. ada yang tersiksa batinnya. Ini bukan gua. Itu kan gue. Tapi saat itulah gue belajar bahwa memang ada batasan. Salah satunya dunia broadcast, dunia entertain itu ternyata mengharuskan orang-orang agar juga menggunakan sebuah patron atau sebuah koridor yang bisa Tapi dengan yang lu bilang tadi batin lu menjerit, tapi lu lumayan lama ya Om. lumayan lama ngejalanin karena maksudnya apa sih lu? Apakah memang lu selama di sana? Oke, nggak apa-apa, hati gue menjerit, tapi gue belajar deh. Dan ini jangan-jangan walaupun lo ngerasa awalnya nggak yakin, tapi respon audiens pendengar ya suka berarti. Yang edan itulah selama 5-7 tahun itu, 7 tahunan kalau nggak salah. Itu setiap ada kategori siapa penyiar terbaik yang menang ya selalu gue sama Angga. Kayak gitu dong, maksudnya kayak di situ gue jadi belajar kan cara komunikasi. Orang tuh suka ngedengerin yang apa sih. Andaikan ngelawak seperti apa ya yang orang akan ketawa. Dan andaikan nggak ketawa pun gimana caranya supaya mereka nggak ketawa tapi mereka nggak bakal menghujat juga lawakannya. Itu kan ada ilmu-ilmunya ternyata. Sambil jadi selama 7 tahun itulah gue belajar tentang komunikasi. Gue belajar juga tentang interaksi sama orang. Kalau penyiar gue ini nungguin apa enggak ya. Saat itu bahkan nggak ada media interaktif ya. Orang harus nge-SMS. Jadi nggak kayak sekarang. Bener. Sekarang kan tinggal komen, tinggal dengerin, tinggal apa. Spotify bisa dikomen atau bisa di-upload ulang. Iya. Twitternya belum ada waktu itu ya? Belum. Udah ada cuma nggak. Belum diutilize sama media-media kayak radio gitu. Iya kali ya. Berarti iya bener, dulu masih harus SMS tuh. Masih harus SMS kalau misalnya lu mau nitip salam, tisam. Mending. Request. Kebayang sebelum SMS kirim surat. Surat. Dan kalau yang agak ekonomi agak baik ya nelpon. Iya. Bahkan gue pernah dulu kejadian tahun 80-an akhir aja gue bawa radio. Tahun lu Aku belum lahir. Bawa itu apa radio yang bukan Walkman yang radio yang masih ada tunernya. yang ada tunernya di atas tuh. Dibawa ke telepon umum, dengerin di situ sambil nelpon, masukin koin. Saya mau request lagu ini gitu ya. Iya. Nah, abis dari siaran nih gue lanjut, gue penasaran pengen nanya nih sebagai menyebutnya apa nih, perupa Aziz. Perupa, seniman. Kenapa lo seneng banget sama tertarik banget sama pixel art? Kenapa tuh? Ya berdasarkan pengalaman itu tadi kali ya. Dari satu generasi gue gitu ya, ngalamin segala macam jenis visual. Dari analog, dari pena, dari pensil, dari visual ilustrasi yang adanya secara analog, dari karya pinggir jalannya seniman trotoar gitu ya, dan segala macam beralih kepada coret-coretan buku yang ada di belakang buku, misalnya sama teman-teman kelas di laci, di belakang laci coret-coret, meja coret-coret dan segala macam di apa namanya kantin. Dia tuh ngalamin ke eranya yang misalnya graffiti dan segala macam. Dia tuh sampai muncul ke pengalaman visual main game, ada Game Watch, ada Casio, apa ada Nintendo, Atari. Udah tuh dan segala macam gitu. Sampai akhirnya ada MTV, masih dihajar kita, kemudian ada teknologi visual dalam bentuk CGI, ada dalam bentuk terus quality udah jadi 4K, misalnya DI juga, digital imaging dan segala macam. Akhirnya dari segala macam proses itu, gue memilih satu divisi yang paling gue suka tadi, namanya pixel art, karena itulah yang paling berkesan buat gue mungkin. Bagaimana menyajikan sebuah gambar dalam format yang sangat unik, lucu, warnanya juga banyak dan segala macam. Jadi pixel art itu akhirnya gue berhenti di pixel art gitu, dalam arti nggak ada kayaknya divisi lain yang lebih indah daripada jenis kekaryaan. Tapi berarti kan lu sebenarnya melihat juga dan menikmati juga bentuk yang lain. Iya, karena gue sekolah di seni rupa sebenarnya juga dulu di Jogja, masuk sekolah seni rupa.
belajar dari semuanya tuh. Belajar hitam putih, belajar warna, belajar sejarah seni rupa barat, sejarah seni rupa timur. Dan bukan cuman belajar ya, maksudnya lu ngalamin fasenya ya. Iya. Mulai yang tadi yang lu bilang dari lu ngelihat karya gambar dalam bentuk coretan pensil, pulpen, terus kemudian lu ke graffiti, Lukis, ya kan dan segala macam, lu ngalamin juga kan. Maksudnya ngelihat itu sebuah proses yang unik sih, dalam artian proses-proses tadi. Ada sebagian orang yang mengalami, ada sebagian orang yang langsung menerimanya output, dalam artian setumplek lu udah nggak tahu prosesnya, lu tinggal copy, tinggal ini jadi kayak gitu. Nggak salah dan nggak benar juga, cuma yang nggak salah dan nggak benar juga. Cuma kita tahu persis bahwa ketika lu mengetahui sebuah proses yang panjang tadi, atau setidak-tidaknya lu mau mempelajari proses, kayak contoh gini, ada satu band bagus, kalau cuma mempelajari lagunya, selesai karir lu di lagu tersebut. Tapi andai kan lu belajar kenapa orang ini bisa bikin lagu seperti ini, di mana sih dia tinggal, apa yang ada di pikirannya dan segala macam itu akan beda lu mendapatkan experience. Iya, setuju. Kenapa lagu-lagunya The Beatles beda sama lagu-lagunya Nirvana? Ya kan, karena dia punya histori experience-nya beda. Experience yang dialamin beda. Dan segala macam. Oke, tapi sebelum lanjut Om Leo, gue juga mau ngingetin ke teman-teman yang ke property people semuanya people semua, bahwa obrolan kita dari tadi ini nih kalian bisa nikmatin di YouTube-nya Rumah 123. Terus habis itu ada di Spotify juga, sama ada di Noise juga. Jangan lupa ya, subscribe ya, follow. 99 Talks. Ya, kita lanjut ya. Asik. Nih gue mau nanya nih, terkait sama boyband idola gue. Smash. Om Le, lo kenapa kok bisa featuring di video klip mereka tuh? Enggak, di lagu Jadi Milikku. Gara-gara Bang Ben juga. Bang Ben gara-gara dia. Bang Ben kan masih di manajernya Mes saat udah mulai vakum Smashnya. Tiba-tiba mereka pengen comeback. Ada momentum saat itu kita harus nge-guide orang yang misalnya ini, yang bisa nge-lead kita untuk bawa ke dunia. Yang kepilih gue bingungnya dia gitu. Gua Karena Om Leo dan Smash, gimana sih? Dan saat itu bukan Om Leo featuring Smash ya. Jadi Smash yang featuring Om Leo ini aneh banget, ini lebih absurd. Satu, Om Leo nggak bisa nyanyi, nggak merdu-merdu banget. Dia tuh bukan komposer musik yang handal juga. Kenapa ternyata ada satu cerita bahwa kita butuh ikon. Oh gitu. Gue pikir mereka tuh nyari ini penggantinya Morgan. Ya satu, ya jelas umurnya udah kalah, umur kalah, kelakuan kalah. Tapi umur lebih muda maksudnya. Jiwanya. At least jiwanya. Tapi yang bisa mereka butuh ikon untuk bisa mendelegasikan sebuah pemikiran yang fresh, karena mereka tahu. Wah, berkaraoke Om Leo, dan juga Om Leo beraktivitas di ranah-ranah yang sangat spesifik gitu. Ceruk lah ya. Mereka cukup tertarik untuk memperdalam itu sih. Gua lihat lo video klipnya Om Le. Wah. Gue mikir gini. Apa? Featuring gitu kan. Gue pikir nongol yang di scene yang berbeda. Ternyata bener-bener di dalam bareng. Satu frame itu. Kayak gitu kan. Tapi ya lumayan lah experience lucu bareng Smash. Tapi setelah itu pandemi jadinya agak ke pending project nih. Iya. Di awal 2020-an. Nah, terus kita geser ke yang terkait sama kegiatan-kegiatan seninya Om Le nih. Ruang Rupa dan daily lah berarti. Nih lo kan identik banget nih sama Ruang Rupa gitu kan. Yeah. Nah, lo awalnya bisa join sama anak-anak Ruru tuh gimana sih? Atau jangan-jangan lo yang bikin? Enggak. Yang bikin tetap teman-teman yang generasi sebelumnya. Walaupun cuma selisih setahun ya. Jadi menolak tua. Iya, maksud teman-teman ada Adi Darmawan dan teman-teman buat Ruang Rupa. Kebetulan Adi Darmawan tuh kakak kelas gue di ISI Jogja. Oh, kakak kelas. Kakak kelas kampus gue di Jogja ISI. Itu pas gue di DO juga, dia juga di DO, gue juga di DO. Temenan boleh, tapi kok sampai segitu ya? Ya maksud gue saat itu ternyata emang anak bandel kali ya. Gue males banget menyelesaikan sesuatu. Gue lebih suka terhadap proses-proses tadi gitu. Yang di luar kampus malah ya. Masuk kampus, kalau endingnya cuma di sarjana, lu berhenti di sarjana doang. Gitu. Sama kayak motret ya? Yang tadi? Mungkin, tapi kalau gue bicara prosesnya lebih baik gak usah selesai. Dan gue jarang banget bikin karya selesai, jadi selalu karyanya gak selesai. Oh berarti kalau misalkan ada karya disuruh bikin tugas karya itu lo nggak beresin? Enggak. Oh gitu. Karena itu hal yang paling menurut gue penyebab utama seseorang berhenti berproses, melakukan proses yang menarik gitu ya. Berarti
itu juga yang kenapa mencetuskan lu. Berarti yang bisa gue lihat ya. Kenapa lu udah lagi nyaman di di Ruru, terus di Good Title juga bantuin Vindes juga bikin channelnya dia. Sebenarnya ini orang peranannya sebagai apa ya? Om lu apa sih sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih? Dan gue nggak pernah minta itu, bro. Enggak, maksud gue di Vindes gitu. itu mereka lu jadi yang apa? ajak. Sebagai apa nih di Di sana? awal mereka bilang, Om Leo kita harus jalan tapi gue butuh lu. Gue butuh orang yang ngaco yang bisa ngedelegasikan yang ngaco-ngacoan. Orang ngaco. Orang ngaco. Butuhnya orang ngaco. Jadi lu di sini sebagai konsultan humor aja, konsultan ngaco-ngacoan gitu. Apa? Kurang ngaco nggak? Kurang ngaco. Lu harus ngaco lagi, lebih ngaco lagi. Tapi kalau misalkan kayak visualnya tuh kan kayak kemarin yang live streaming yang pas Tepok bulu itu sebelumnya yang bulan puasa. Iya. Itu kan menurut gue itu yang konsepnya keren. yang 30 hari ya? Itu kayak gitu-gitu lo ada ini enggak sih kontribusi lo Iya, di situ. Visual, audio atau apa segala macam gitu. Nah, setelah itu gue udah gak kepegang lagi pasca hidup sudah kembali. Jadi kan itu awalnya pandemi kan. Iya, betul. Tapi pas sudah karaoke udah jalan, aktivitas kesenian udah jalan lagi, Lumayan gak kepegang. mulai mengganggu. Nah kalau di awal-awal itu ya gitu yang kayak ibarat jual dagangan aneh-aneh, ngasih nama acara, gitu apa. Gue inget yang gitu celana, orang kalau mau boker nggak perlu buka celana, plastiknya panjang banget. Ada. Dia lu kepikiran loh. Ya kayak gitu-gitu lah. Iya, Kayak gitu. Lalu dibutuhkan sama Vindes untuk hal-hal seperti itu. Jangan salah. Udah dari zaman berapa ya? 2009 atau 2010 Sawit Yowit Sawit salah satunya. Oh ini. Iya, Gue ikutan Om Le, gue ikutan. Gue ikutan Sawit Yowit. Gue masih SMA waktu itu. Sawit itu 2010 ya? Hari daging. 2009 ya, berarti awal-awal Twitter dong ya? 2009 Ya. Pincen, Vincent, Desta, daging kan? Om Leo. Om Leo kan? Oh itu ada Om Leonya ya? Ada Om Leo. Oh Sawit Yowit. Legend. Pertama Lu kali yang nggak tahu kasihan sih. tebak-tebakan hancur deh. Terus udah gitu, kalau mau tahu yang akun Twitternya Om Le, jangan dilihat ya profile picture-nya ya. Enggak lah, ngaco lagi. Itu belum ganti. Itu udah berapa tahun ya? Udah lama banget ya, udah zaman dulu ya. 2007, 2009 kayaknya. Sampai sekarang lupa gue ganti aja berarti keterusan. Ya udahlah biarin aja biar jadi trademark aja. Nah, dengan segala macam kesibukan lo nih, apalagi kayak di profile Instagram lo kan ya orang-orang udah tahu dah lo di Ruru, di Good School juga, di musik ya Vindes. kan, elektrik. Vindes lagi tuh gue bingung ya cara Dan, bagi waktunya gimana dan ya? sebagai Om Leo berkaraoke pastinya. Iya, lu lu ngatur cara baginya waktu gimana ya? kehidupan lu dalam sehari, a day in your life tuh gimana sih Om? Yang pasti gue bahkan nggak memikirkan itu. Oh nggak dipikirin? Nggak dipikirin, jalanin aja. Itulah Kenapa? perbedaan orang yang suka ngejalanin sesuatu sama orang yang butuh ending untuk menjalani sesuatu. Sorry, gimana? Yang suka menjalani sesuatu. Ini kan gue ngelakuin aja, jadi gue nggak pernah mikir tuh. Oh jadi gue tahu nih Om Le, berarti gini, nggak usah dipikirin ada yang di depan apa, udah jalanin aja. Jadi Berarti itu sebabnya gue nggak punya manajer. Oke. Gue nggak punya manajer. Ya lu tadi datang ke sini sendirian, guys. Maksud gue nggak ada satupun yang bisa menghalangi gue untuk melakukan sesuatu. Tapi misalkan gini Om Le, misalkan kalau ada pandangan, ada anggapan gitu, wah berarti kalau kayak gitu hidup lo nggak di planning dong. Nah itu gimana tuh kalau ada pendapat kayak gitu? Nah ini dia salah satu yang lucu ya, menarik dari sebuah konsesi bahwa lo menjalani hidup right now gitu. Lo nggak pernah berpikir tentang apa yang akan terjadi di ke depan gitu. Dalam artian lo nggak menyiapkan sesuatu untuk sesuatu yang lain gitu dan segala macam. Bahkan lo cenderung bukan ignore ya, tapi cenderung bahwa lu jangan-jangan nggak tahu di dunia ini ada macam-macam yang aneh-aneh lainnya gitu. Di tengah keanehan yang sudah banyak ini ya. Karena ya lu jalan di tempat yang lu pengen dan dunia lu kayak berusaha untuk ngatur bahwa dunia harus berjalan seperti apa yang gue mau gitu. Walaupun itu salah, kadang-kadang yang paling benar adalah lu harus berjalan dengan dunia yang sudah ada gitu. Iya. Ngomongin yang unik-unik nih ya. Nih gua kasih satu ini fun fact nih. Sebagian orang udah banyak yang tahu, ada juga yang belum ya kan. Nih terkait sama tema kita, pembahasan kita hari ini. Karena kita ini dong, pasti ada kaitan dengan properti ya. Betul. Ya. Om Leo ini di KTP-nya profesinya adalah apa Om Le? Tukang cukur. Tukang cukur. Beneran ada tulisannya tukang cukur. Gak mikir, jadi pas bikin ya udah ada kerjaan apa ya? Masa kerja wira swasta pelajar, coba gue lihat. Biasa banget ya kan kerjaan ya kan. Untuk kerjaan yang aneh, enak aja. Kok lu bisa ngomong kayak gitu ke
kelurahan ya Karena kan kalau ada ngurus harusnya. KTP. Karena kan biasanya mereka direct aja. Andai kan lu ternyata TNI, Iya. andai kan lu ternyata dokter, lu Iya, nggak bisa minta tulisannya wira swasta. Harusnya pekerjaan dokter, pekerjaannya apa? Jadi lo waktu itu datang, lo ngelihat listnya, Ngeliat jenis-jenis listnya. pekerjaan itu apa aja gitu. Yang atas normal, rata normal. Karena TNI, senjata, apa dokter, guru, wira swasta, pelajar dan segala macam. Pas bagian bawah tuh, pas bagian tukang-tukang ketawa-tawa tuh. Tukang gali kubur, tukang batu. Tapi beneran ada ya? Ada ya? Ada sekitar 250-an pekerjaan di Indonesia Tuh, yang tinggal diakui sama pilih. pemerintah. Udah kayak playlist ya Om Le. Bener. Playlist, tapi ini kerjaan ya kan. Jadi lu milih tuh di kelurahan, Ya gini, kantor kelurahan. tukang mandi jenazah kan cuma dia doang yang ada di dunia ini. Ya kayak gitu, ada pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Terus udah gitu kalau Tapi nggak kan salah, kalau dimasukin kan ngeri KTP lu bingung. iya, jadi nggak, ada kalau orang nggak salah gitu. waktu itu lo bikin KTP katanya lo sama ade lo ya? Adek gue tukang batu, gue tukang cukur. Gue tukang cukur aja deh. Enggak Om, tapi kan itu seumur hidup ya. Maksud itu bisa diganti gak sih? Bisa diganti nggak sih? Enggak usah lah, udah biarin aja. Ya, Nggak ada rencana pengen ganti. ya ngapain juga, nggak ada Oh, gunanya. Maksudnya itu nggak pengaruh apa-apa ke hidup gue juga. Nah, jadi salah satunya nih ceritanya bukan lucu sih, agak-agak sedih juga nih. Katanya lo gara-gara data itu gitu kan, lo ditolak ngajuin KPR. KPR. Bener nggak? Iya itu, jadi kayak gue 3 orang, ada 4 orang di kantor saat itu Di Ruru. Ada Darmawan, Iswanto, Reza Avicenna, sama Om Leo. 3-4-empatnya mengajukan form yang sama, Di waktu yang Kantor bersamaan. sama ya kan? tempat yang sama, rumahnya karena rumah itu developer yang sama. si apa klaster Developer yang townhouse-nya sama ya? Developer sama. Gaji nominalnya sama semua, karena kan beberapa kan kolektif ya. Iya. Oh gitu. Udah sama KTP sama semua. Kartu semua sama, ajuin. 3 dapat, yang nggak dapat cuma gue doang. Pas gue lihat itu apa yang menyebabkan? Apa yang salah? Nggak yakin mas sama pekerjaannya mas. Anjir, pekerjaan gue tukang cukur. Wah jahat loh. Lu nggak lihat tuh sekarang baru bersiap pada kaya tuh. Iya lagi. Tapi kan intinya, wah seuzon lu seuzon Itu sama nasib orang. itu lo ngajuin cuma sekali itu kah atau lo berkali-kali? Sekali. Ditolak, udah itu kebetulan setelah ditolak itu, gue udah nggak yakin deh gue mau punya rumah lagi. Oke. Oh gitu. Kayak gue tuh ngerasa bahwa kayak rumah tuh mengkhianati gue gitu. Kayak punya rumah tuh kayak ngejadiin orang jadi kayak apa gitu. Jadi gue nggak tertarik lagi akhirnya punya rumah. Oh gitu. Ya memiliki rumah ya, kalau tinggal di dalam rumah ya kan. Tetap tinggal di dalam rumah dong. Iya dong. Masa kita di halte busway? Masa di dus Iya, ya kan? halte busway lagi. Jadi ya akhirnya gue tinggal di Ngatik. Akhirnya sampai sekarang gue masih kontrak. Oh, nyewa rumah Sama gitu istri. ya. Gimana? Tuh, jadi Gini. salah satu pengalaman Om Leo yang menurut gua gimana ya bilang aneh. Iya. Padahal ibaratnya gini loh Nos, ya duit ada buat Duitnya DP, ada, iya. nyicil ada gitu kan. Cuma gara-gara data gitu. Tapi Berarti lu sedih gak Om Leo Saat itu. karena kan lu bareng yang lu bilang berempat, 3 teman lu dapet nih, lu nya enggak cuman gara-gara si Itu tukang kan cukur ini. Nggak ada sih, gue nggak sedih. Gue cuma ngerasa bahwa saat itu yakin dunia perumahan sejahat ini sama pekerjaan orang. itu sejudgmental ini. Gue penasaran kayak respon kalau istri udah kebayang lah gitu. Kalau kayak orang tua apa mertua tuh gimana Nah, tuh? itu gue pernah hampir gagal kawin kan. Ya, Karena di sidang sama Karena, mertua gue, calon mertua gue. Calon mertua waktu itu calon mertua. Kamu Di sidang beneran gitu. tukang cukur. Kamu penghinaan terhadap keluarga kamu, ngakunya seniman, ngakunya kerja punya kantor apa. Pas dilihat Cukur. Dan gue nggak tahu itu, gue pikir cuma ada di KTP doang kan, kecil kan. Ternyata sepele itu lah dicek. gitu kan. Semua itu sampai dukcapil segala macam, bahkan muncul di kartu keluarga. Sekarang Jadi pas- kartu keluarga lu Jadi tukang kalau di- cukur. Jadi kalau di kartu keluarga, kan kartu keluarga kan disambit keluar ke rumah mertua kan waktu itu kan. Dibaca, panggil anak ini nggak bener nih anak ini. Anjir banget sih zaman itu. Itu 2 minggu lagi merit, 2 minggu lagi Aduh, ada. itu rasanya kayak apa ya? Aduh, gue antara pengen ketawa gitu. Wah gue, tapi almarhum Tapi papa. maksudnya Almarhum bokap kenapa? Hah? Almarhum papanya. Mertua. Kalau sekarang sih gue maafin ya Pak ya, bercandaan jadi serius. tapi lu jadi ada cerita kan Om sampai sekarang. Maksudnya Walaupun kocak gitu Kocak, tapi nyaris iya, lu tapi nyaris iya tipis-tipis sih, nyaris. tipis-tipis. Ya kayak orang dipukulin nggak mati lah. Apakah ditusuk nggak mati, jadi cerita gitu dan sehat setelahnya. Nah, nih ngomongin rumah ya, ya kan. Pasti banyak yang penasaran nih. Ya mungkin lo
termasuk lo Om Le gitu kan, atau mungkin teman-teman yang lain gitu kan pengen ngecek kemampuan buat nyicil rumah nih, Betul, ya kan? betul. Nah, Simulasi. Rumah 123 ini punya fitur terbaru, Nos. Apa, Namanya Nos? simulasi gaji KPR. Ini Oh, gitu. yang lu tadi cerita ya, lu jangan-jangan nggak tahu ada satu daerah di deket, walaupun nggak di tengah kota Jakarta, lu bahkan ada di Jakarta juga yang dengan gaji satu. Bukan, cicilannya 1 juta per bulan. Per bulan. Lu bisa punya rumah, Jack. Lu bisa punya rumah. Ya, Jadi perhitungan-perhitungan simulasi seperti gaji itu. KPR ini gimana, Nos? Jadi fitur ini tuh bisa ngebantu lu buat ngecek. Jadi kalau lu buka websitenya Rumah 123, terus nanti ada pilihannya gitu. Kita masukin gaji kita, misalkan. Nanti ya, jadi, misalkan Om Leo misalnya kita masukin income. Ya, ada income-nya misalnya dalam sebulan 10M misalkan. 10 M ya. Gua lah. Amin dong. Gak mau juga. Oh, iya, gua. iya. Bingung nggak? Gak Bingung mau. nggak? Bingung nggak? Ngabisinnya gimana? Terus. Oke, let's say 100 juta misalnya satu bulan. Terus habis itu nanti ada pilihannya nih Om Leo di bawahnya. Di bawah itu ada pilihan lu punya bukan. Lu punya DP berapa untuk beli rumah? Lu punya sedia DP berapa? Kekuatan lu untuk DP berapa? Terus mau KPR berapa tahun? Nanti lu pencet simulasi, nanti keluar tuh. Oh, berarti harga properti yang maksimal yang sekian bisa lo beli adalah sekian dengan cicilan KPR selama misalnya lu tadi isi 10 tahun misalnya. Selama 10 tahun lu per bulannya keluarnya sekian. Jadi lu bisa hitung semuanya di fitur terbarunya. Sama katanya ini ya, sama rekomendasi perumahannya. Iya, jadi setelah udah keluar nih Om, baru lu pencet lihat rekomendasi, lu klik, nanti dia akan ngasih lu list, oh rumah-rumah yang bisa gue beli dengan gaji gua dan DP gua adalah canggih. Ini ada fiturnya nih di rumah 213. Jadi kita bisa nyobain fiturnya di rumah 123 www.rumah123.com. Oh, dia ada tulisannya simulasi gitu ya? Iya, di ada search-nya. simulasi KPR. rumah123.com Iya. /cari KPR /simulasi gaji KPR. Oke. Lu Nih, bisa lihat semuanya di ngomongin hunian ya, Iya. ngomongin hunian ya. Kalau misalkan kayak lu kan bikin karya lah, bisa dibilang ngulik. Iya, gitu kan. berarti Lu lebih senang lu lebih di rumah. Di rumah tuh maksudnya di rumah yang lu tempatin, tempat apa lu di tinggal, apa di studio, tempat lu istirahat. kayak misalkan kayak di Ruru apa di mana, lu lebih senang di mana? Sebelumnya gue senangnya di studio. Oke. Pasca punya istri pun studio. Masih studio? Sampai akhirnya 5 tahun setelah gue menikah, istri mulai komplain bahwa nggak kayak gini deh cara pernikahan tuh, harusnya belum pulang. Dia komplainnya delay 5 tahun. 5 tahun. Komplainnya karena lu nggak pulang. Nggak pernah pulang. Karena gue suka banget ada di depan komputer dan gue jarang banget gitu mendapatkan esensi dari pernikahan. Ya nikah aja. Tapi ya kalau gue pengen bebas ya gue bebas. Ternyata nikah enggak aja. Gitu. Lu udah decide diri lu untuk hidup sama orang lain. Yang berdua berarti otomatis lu harus komitmen dan menjalani hidup ini berdua bersama-sama gitu. Bisa senang, saling bantu gitu dan segala macam. Kalau enggak lu ngapain lu decide nikah? Dengerin Nos, mau nikah bentar lagi. Nos, Ya, diaminin aja. nikah itu asik. Itu cuma 2 konsekuensinya. Yang satu adalah orang yang baik-baik aja, pengen nyari masalah, sama orang yang punya masalah, pengen baik-baik aja. Udah, orang nikah tuh cuma kayak gitu. Lo nomor berapa, Nos? Nah, Lo nomor berapa, Nos? nanyain ke lu tuh nomor berapa, Nos? Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita ngomongin ini nih soal kayak apa ya, rumah yang ideal, hunian ideal buat kayak seniman kayak lo nih, rumah Lu kan ideal tuh yang kayak tadi gimana bilang sih? bahwa akhirnya setelah lu 5 tahun married akhirnya lu Adalah tersadar kesadaran, karena istri lu udah mulai komplain lah kan, di luar mulu. Nah, berarti kan lu sekarang lebih senang berkarya di rumah. Nah, rumah ideal menurut seorang Om Leo, kalau misalnya lu dikasih rezeki lah misalnya untuk dan beli dikasih cash. kesempatan untuk Beli beli cash. rumah Kalau yang nggak mungkin sesuai cash. dengan keinginan lu tuh suka rumah yang kayak gimana sih? Yang menurut lu Yang rumah ideal. tuh kayak gimana? Yang paling pertama adalah harus punya tetangga. Ya. Itu syarat utama mutlak. Kenapa? Karena gimana pun juga ketika lu punya rumah, Hah? lu akan menutup diri lu dari siapapun. Rumah itu kan dalam artian lu punya tembok, Iya, ada batasan iya, bahwa iya. diri lu ada di dalam sebuah ruangan yang aman dan nggak ada orang yang bisa masuk ke dalam Iya, sana, secara nggak ada yang bisa nembus. Kalau itu dijadikan panutan utama bahwa lu pengen punya rumah itu, ya tembok lu bakal tinggi, Ya. lu bakal dikunci, lu bakal dipenjara. Kalau gue rasa lu nggak punya rumah saat itu, lu saat itu sedang mengasingkan diri. Jadi harus punya tetangga ya. Rumah itu harus punya tetangga. Andai kan dalam bentuk apartemennya bisa berinteraksi dengan tetangga lo. Kayak ada apa namanya, misalkan di lantai berapa tuh suka ada yang taman, Nongkrong. ada kamen apa sih namanya istilahnya, Ruang keluarga, ruang ada fasilitas tempat-tempat ngumpul gitu. Kumpul.
Karena kalau lo mengunci diri lo dalam sebuah rumah yang lo anggap bahwa rumah ini aman banget, tertutup, itu bukan punya rumah namanya. Lo saat itu memiliki Lu masuk ke penjara lu sendiri. Lu sendiri, lu di penjara dalam lingkungan. Bener Karena sih, bener sebagai juga. makhluk sosial lu membutuhkan orang lain. Kalau kebakaran siapa yang bantuin? Kalau lu meninggal mendadak misalnya Iya. gitu, siapa yang tiba-tiba Siapa yang nelpon rekomendasi? Masa ambulans? meninggal persiapan dulu ya kan Iya, nggak mungkin dong. Ya kan? Telepon temen Ambulans dulu. ada, atau ada musibah, atau bahkan yang paling seru lagi adalah kalau lu pengen bikin sebuah acara misalnya. Minta Oh izin iya. ke siapa, berisiknya keganggu nggak Betul. tetangga lu Terus dan segala iya macam. ngundang juga. Lu kalau bikin acara di rumah ngundang siapa kalau nggak punya Kenal, tetangga? kenal atau enggak, andaikan punya rezeki siapa yang harus gue bagi, Iya, andaikan gue harus berkurban siapa yang bakal gue bagi, siapa yang bakal motong daging kurban gue, siapa yang ini ya. Sampai di satu ranah ketika wafat sekalipun siapa yang bakal ngedoain gue ya selain Iya. tetangga-tetangga gue misalnya yang Betul. Karena Itu yang paling utama tetangga tuh lingkup terdekat setelah keluarga. Betul. Sepakat nggak sih? Sepakat. Iya nggak sih? Sepakat. Karena ya let's say lu punya keluarga di kota lain atau Iya. misalnya adiknya bokap lu misalnya Iya, di kota lain misalnya. Tapi kan di kota lain Ya. orang yang pertama akan nolong lu atau yang akan nyapa lu setiap Betul. pagi ya tetangga lu. Pagi Pak. Wah. Iya kan, seru ya? Tetangga yang bakal tahu kalau misalnya ini orang udah nggak pulang nih 2 hari, ada apa-apa. Betul. Jangan ada apa-apa. Cerita dia banget nih kayaknya Iya, ya. iya. Berarti lu dari istri lu dari tetangga awal ya? Enggak. Itu Mas Leo kayak udah 5 Mas tahun nih Leo. nggak Bukan. pulang-pulang nih. Bukan Mas Angga. Masa udah berapa bulan nggak pulang-pulang? 5 tahun gue nggak pulang-pulang. Enggak, tapi lucu banget. Ngomongin nama sebenarnya nama asli dia lebih keren loh, Narpati Awangga gitu, Sanskrit ya Om ya. Iya, nama Ya, wayang. Om, Namanya Narpati Awangga. keren loh namanya loh. Nama wayang. Narpati. Awangga. Sansekerta dari Awangga. Sansekerta, Oke. tokoh-tokoh pewayangan ya Om ya. Tokoh-tokoh pewayangan. Berarti 2 itu tokoh-tokoh pewayangan. Enggak, Iya. Narpati Awangga itu artinya satu tokoh pewayangan. Jadi dia Oh, adalah satu raja nama. di Awangga gitu. Oh, Narpati Awang. Adipati di Awangga gitu. Oke. Ya gitu. Kenapa jadi Leo? Om Leo nggak tahu anak-anak aja. Men. Ya kayak tadi kenapa jadi tukang cukur ya gitu ya lucu. Tapi Om, dari kita udah ngobrol dari awalnya lu ngeband ya kan tadi, terus gimana lu mengalami proses perjalanan di dunia seni visual ya dong, dari pensil, pulpen, kemudian ngelihat Teknologi. graffiti, teknologi masuk komputer, terus gimana caranya lu mendapat predikat sebagai pioneer di dunia perkaraokean secara massal, bener dong Om Leo dong. Ya. Segitu banyaknya dan lu masih aktif di Ruru juga, terus lu masih aktif di GNE juga, terus lu masih di Vindes juga. Semua seni itu lu udah jalanin lah. Tapi apa sih sebenarnya Om yang aduh gue belum dapat ini nih. Belum Aduh bikin, gue belum masih gua bikin pengen nih gitu. Gue masih pengen bikin ini nih. Iya. Ada kalau cita-cita, impian pasti ada. Iya. Gue pengen berharap gue bakal jadi sini. Gue pengen punya bar misalnya. Oke. Gue pengen punya tempat di mana kalau gue datang ke sana seru banget tempatnya Iya. dan segala macam. Bayangan itu ada, impian itu ada, cita-cita gue masih juga ada. Kayak misalnya gue pengen deh ngebahagiain misalnya. Gue pengen ngebahagiain orang lebih banyak lagi. Iya. Gue pengen misalnya gue pengen berbakti sama orang tua gue dengan cara misalnya gue pengen ngasih sumbang sih ke orang tua gue dan segala macam. Ada bayangan orang semua punya Iya. macam-macam. Pengen punya rumah, pengen Iya. punya mobil bagus, Nah, ini ya, pengen. ini. Ya, yang Jangan menarik- lupa Om, nyarinya kalau rumah Iya. ya di rumah di rumah 123. Gue masih ada, impian itu masih ada. Oke. Tapi Amin, amin, kebetulan banget memang Om Leo ini cukup aneh ya, karena gue punya pola pikir right now. Kalau emang terjadilah. Iya. Bukan yang akhirnya gue uber sampai mati. Tapi yang bener kata lo, kalau dia bener-bener butuh, kalau gue butuh gue pasti bakal cari. Andaikan gue butuh rumah sampai detik ini mungkin gue nggak butuh rumah. Iya. Tapi andaikan gue butuh, gue selalu ingat bahwa nggak mungkin lu nggak butuh selayaknya gitu. Kalau misalnya lu masuk rumah sakit, lu butuh ambulan juga tetap. Iya, Nggak benar. mungkin lu naik Betul. ojek. Nggak mungkin lu naik dianterin naik sepeda. Lu tetap membutuhkan suatu hal yang benar-benar krusial. Proper lah. Rumah proper ya, selayaknya properti tadi yang lu Iya. bilang. Kalau lu ngomongin rumah dan kebetulan, thank you banget ya sekali lagi buat rumah 1, 2, 3 udah ajak kamu Leo ke sini. Yang satu hal yang paling utama menurut gue yang belum pernah tercapai adalah belum banyak orang yang bisa gue reach dari apa yang gue hasilkan. Dalam Oke. artian mencapai teman-teman lain di kota-kota lain. Gue pengen bahkan sampai satu dunia tahu ada budaya yang sangat indah ini, sangat seru ini, bernyanyi bersama dalam bentuk karaoke atau karya seni yang gue bikin itu bisa mencapai ke sana juga. Mungkin itu beberapa hal yang gue pengen Bikin impikan ini sampai. Om, bikin apa pagelaran seni Om Leo. Jadi di dalamnya tuh ada seni secara visual, ada Iya, secara iya, audio iya, iya, dan iya. segala macam ya kan.
bikin konser Om Leo berkaraoke, tapi kanan kirinya karya-karyanya Om Leo. Top. Wah, Keren tuh. Iya kan? Keren, Bikin di keren. JIS yang baru. Ah. Kapasitasnya gede Iya. banget. Kita doain supaya Amin. apapun yang Om Leo doakan dari tadi sudah disampaikan. Amin. Bisa kecapean. Amin dong, amin selalu. Dan gue juga pengen nyampe, jangan lupa kalian semua subscribe Rumah 123 Ih, ya. top. Gokil. Mantap sekali. Gue baca persis di depan gue. Dan juga follow Twitternya, follow akun sosial medianya Rumah 123 dan juga teman-teman di 99 Talks. Talks. 99 Talks apa 99 Talks? 99. Kalau 99 Talks. Kalau 99 yang itu. Coba. Itu yang jadi 99 Talks dan ada Spotify, Noise, juga YouTube channelnya. Iya. Alright. Jadi udah 60 menitan Mas Iya. Yok, Om Leo. Aneh. 60 Kelamaan menit. ngobrol. Kelamaan ngobrol gitu. Tapi seru, maksudnya informatif. Kita dapat informasi banyak ya dari Iya. Om Le ya. Sama ilmu kehidupan menurut gua. Gue gak nyangka loh. Kalau dia dari tulisan tuh kan lucu-lucu absurd. Tapi begini, dalam. Gila bijak ya. Kayak empu-empu zaman dulu. Empu makanan Palembang. Pempek. Aduh, sawit jowit nih dibawa ke sini. Gue ngeliat plesetan-plesetan dia tuh aduh gokil banget. Jadi Oke, sudah lama kita ngobrol, jangan lupa sekali lagi kita ingetin supaya teman-teman bisa nonton ini di channel YouTube-nya Rumah 123. Terus ada di Spotify juga dan pastinya ada di Noise juga. Jadi sekali lagi tepuk tangan buat Om Leo. Thank you banget Yoga, thank you banget Nas. Terima kasih waktunya sudah diluangkan buat kita. Jadi Property People, gua Enos di sini Gue Yoga. dan Dan ada Om Leo di sini. kita bertiga pamit dulu. See you. Sampai Bye. ketemu.